saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Alif Rahman Setianto, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sena Kurniacayani dengan NPM 251020210 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Baik, untuk mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk membahas materi mengenai valuasi ekosistem. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama mengenai valuasi ekosistem, yang pertama yaitu mengenai definisi dari valuasi ekosistem, kemudian metode valuasi ekosistem, selanjutnya penerapan metode valuasi lingkungan, kemudian isu dan contoh studi kasus mengenai valuasi ekosistem. Baik, untuk materi pertama yang kita bahas bersama-sama yaitu mengenai definisi valuasi ekosistem. Valuasi berasal dari kata value atau nilai yang artinya persepsi seseorang terhadap suatu makna objek dalam waktu atau tempat tertentu. Jadi, valuasi adalah prosedur yang dilakukan untuk menemukan suatu sistem. Nilai yang dimaksud dalam valuasi adalah nilai manfaat atau benefit suatu barang yang dinikmati oleh masyarakat. Kemudian, dengan demikian, valuasi ekosistem merupakan metode pengukuran untuk mentransformasi nilai barang atau jasa non-market ke nilai moneter. Selanjutnya yaitu sistem valuasi ekonomi dikembangkan berbasis pada titik pertukaran atau exchange antara lain nilai barang dan jasa ekosistem serta kesediaan orang untuk membayar barang dan jasa tersebut. Valuasi dapat dipakai untuk berbagai kepentingan, seperti untuk mengkaji beberapa kontribusi yang dibenarkan oleh suatu ekosistem untuk kesejahteraan manusia, kemudian untuk memahami akibat yang akan dihadapi oleh para pengambil kebijakan dalam pengelolaan ekosistem, kemudian untuk mengevaluasi konsekuensi dari tindakan-tindakan. Valuasi ekosistem atau valuasi ekonomi sendiri memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan nilai ekonomi total atau total economic value dari suatu SDAL, sumber daya alam lingkungan, yang berada dalam suatu kawasan ekosistem tertentu. Yang kedua, menentukan nilai jasa lingkungan tertentu dari suatu ekosistem atau sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, menentukan nilai kerusakan lingkungan dengan tujuan untuk menentukan nilai ganti rugi. Dan yang terakhir, menentukan nilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas bersama-sama yaitu mengenai nilai valuasi ekonomi, di mana di dalam nilai valuasi ekonomi ini terdapat nilai ekonomi total yang memiliki dua komponen. Yang pertama nilai guna dan nilai bukan guna. Di dalam nilai guna ini sendiri terdapat tiga jenis nilai. Yang pertama nilai guna langsung, yaitu hasil yang dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi bisa kita manfaatkan seperti kayu, makanan. Kemudian di dalam nilai guna tidak langsung terdapat manfaat yang fungsional, yaitu terdapat manfaat-manfaat tertentu seperti pengendalian banjir. Selanjutnya nilai pilihan. Nah, di dalam nilai pilihan ini terdapat nilai langsung dan tidak langsung yang akan datang. Jadi, di dalam nilai pilihan ini terdapat keanekaragaman hayati atau perlindungan habitat. Kemudian, di dalam nilai bukan guna terdapat dua elemen. Yang pertama nilai bukan gunanya dan kemudian nilai keberadaan seperti nilai pengetahuan, yaitu kita bisa mengetahui mengenai habitat atau spesies langka. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu valuasi ekonomi atau definisi valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi itu sendiri yaitu sebuah upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan atau SDAL. Terlepas dari apakah nilai pasar tersedia bagi barang dan jasa tersebut, valuasi ekonomi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menilai secara real harga dari suatu barang dan jasa.
Valuasi biasanya memerlukan kajian terhadap perubahan kombinasi jasa yang dihasilkan oleh sebuah ekosistem. Kegiatan yang akan dilakukan sebagai besar terkait dengan pendugaan perubahan keuntungan yang dapat diperoleh dari ekosistem, termasuk pendugaan manfaat secara fisik atau kuantifikasi dari hubungan biofisik, serta kemudian untuk materi selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dan melaksanakan valuasi ekonomi. Yang pertama yaitu dibutuhkan informasi yang cukup dan terpercaya atau reliable untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai dampak tersebut. Yang kedua, tidak semua dampak lingkungan dapat dinilai dengan tepat dan realistis. Apabila hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah memberikan penjelasan terhadap dampak tersebut sejelas dan selengkap mungkin. Yang ketiga yaitu nilai moneter yang digunakan untuk memperkirakan nilai dampak lingkungan harus mendekati lengkap, yaitu termasuk komponen pasar dan non-pasar. Sebagai contoh, komponen keuangan dan non-keuangan. Jadi nilai moneter yang tidak lengkap atau parsial dapat menyebabkan distorsi dalam valuasi, kecuali ada suatu nilai yang dapat mewakili nilai-nilai lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam valuasi ekonomi. Yang pertama, metode harga pasar atau market price method. Metode ini digunakan untuk menaksir nilai ekonomi produk atau jasa ekosistem yang diperjualbelikan di pasar. Jadi perubahan nilai dalam kuantitas atau mutu barang atau jasa ekosistem harus diperhatikan. Dan yang kedua, yaitu metode biaya perjalanan atau travel cost method. Jadi metode ini harga perjalanan digunakan untuk mengukur permintaan aktivitas rekreasi. Metode perjalanan biasanya digunakan untuk memperkirakan nilai penggunaan ekosistem atau lokasi yang digunakan untuk rekreasi. Selanjutnya, yaitu metode penetapan harga hedonik atau hedonic pricing method. Jadi analisis harga hedonik ini digunakan untuk mengukur nilai-nilai yang menempel pada berbagai karakteristik ekosistem sehingga menimbulkan rasa keinginan untuk membayar pada orang-orang yang menghindari dampak hilangnya jasa suatu ekosistem. Dengan demikian, metode penetapan harga hedonik ini digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai ekonomi untuk ekosistem atau jasa ekosistem yang secara langsung mempengaruhi harga pasar. Metode ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan biaya-biaya atau manfaat ekonomi yang berhubungan dengan mutu lingkungan atau kenyamanan lingkungan. Jadi, masing-masing metode ini mempunyai kekuatan atau kelemahan, dan metode ini juga menjadi lebih baik disesuaikan dengan jasa dan barang-barang tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan metode valuasi. Menurut Jones dan Carson, pemerintah menunjukkan adanya minat yang sangat besar terhadap standarisasi metode valuasi untuk memastikan adanya koordinasi antara institusi serta untuk memberikan kepastian hukum. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk valuasi lingkungan dan metode-metode ini telah menjadi fokus dalam perdebatan akademik maupun politik. Baik, untuk materi selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai penerapan metode valuasi. Jadi ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk valuasi lingkungan, dan metode-metode ini telah menjadi fokus dalam perdebatan akademik maupun politik. Jadi pemilihan metode yang tepat memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk melakukan pengujian metode tersebut melalui beberapa pendekatan yang berbeda. Perlu juga adanya upaya untuk melakukan pengembangan berbagai pendekatan yang inovatif sebagai dari proses pembelajaran yang berstruktur dan terulang-ulang. Jadi ada beberapa metode atau pendekatan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan manfaat lingkungan yang dinilai, yang dimana ekosistem sendiri memberikan manfaat dengan berbagai macam nilai. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan praktik-praktik terbaik
Di dalam praktik ini ada banyak hal yang dapat dipelajari dari negara lain mengenai standarisasi perhitungan. Selanjutnya, yaitu mengantisipasi dampak valuasi yang lebih luas, di mana valuasi lingkungan ini memiliki implikasi yang membuat dalam pengelolaan berbagai macam sumber daya alam. Dan secara kritis, valuasi ini dapat menghasilkan konsekuensi negatif. Dalam terminologi keuangan, ada beberapa analisis atau biaya yang dapat mendukung ekstraksi sumber daya alam daripada konservasi atau pengelolaan yang berkelanjutan. Baik, dilanjut untuk tabel selanjutnya, yaitu isu serta contoh studi kasus valuasi ekosistem. Jadi di dalam studi kasus ini yaitu mengenai fungsi lahan pertanian. Jadi isunya peneliti mengenai fungsi lahan pertanian ini telah dilakukan banyak negara termasuk Jepang, Korea, dan Swiss. Yoshida melakukan penelitian valuasi ekonomi multifungsi lahan pertanian dan pedesaan sebagai sumber produksi bahan pangan dan pengendali banjir dan erosi, serta pengawetan sumber daya air, pencegahan tanah longsor, dan pengurangan tumpukan dan penyerapan sampah organik. Selanjutnya, nilai ekonomi multifungsi ini di lahan sawah tersebut hanya berdasarkan pada beberapa multifungsi lahan sawah saja, seperti fungsi pengendalian banjir dan erosi, serta pemanfaatan sumber daya air, penyerapan sampah organik, dan tempat rekreasi atau penyejuk udara. Dalam sektor pertanian ini hanya dinilai sebebas sebagai penghasil produk barang dan jasa yang memiliki nilai pasar, sehingga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan petani setara dengan pelaku ekonomi dan sektor lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan, di mana valuasi sering dianggap sebagai sebuah praktek yang teknis dan netral yang bergantungan pada identifikasi metode dan alat yang paling akurat. Pada faktanya, ada kebutuhan yang nyata untuk mengembangkan tujuan, pendekatan, dan metode yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang kokoh, kepentingan para pihak yang beragam, serta biaya yang harus dikeluarkan dan hal praktis yang dibutuhkan. Dengan demikian, diperlukan penanganan dimensi teknis, hukum, ilmiah, dan politik dari valuasi secara simulat, serta mengintegrasikan ke dalam upaya yang lebih besar dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan kehutanan. Proses tersebut membutuhkan kajian yang menyeluruh terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Indonesia, serta mempertimbangkan panduan internasional dan praktik valuasi lingkungan di negara lain. Proses ini juga membutuhkan keterlibatan antara lembaga yang lebih besar serta belajar yang berulang untuk memastikan valuasi memenuhi tujuannya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.